Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baik para hadirin dan hadirat yang mengikuti kajian kitab ini Al-Balaghah min silsilati ta'limil lughatil arabiyyah Jami'atul Imam. Kita akan masuk pada pelajaran kedua, Al-Wahdatul Tsaniyah, Ad-Darsul Tsani, Al-Uslub. Di sini kalau dilihat di layar tampil dua ya. Saya tunjukkan dua layar. Tujuannya kenapa? Tujuannya adalah untuk nanti kita akan berlatih juga mencari makna dari kosakata baru. Jadi ada di bagian belakang buku. Gitu ya. Bukunya kita buka dulu. Ntar ini mentoknya segini ya kalau ke samping. Baik. Kita mulai dari Ad-Dars Ats-Tsani ini, Al-Uslub. Kemarin kita jelaskan Al-Uslub apa artinya? Apa? Al-Uslub? Gimana? Kok lupa? Apa arti Al-Uslub secara bahasa Indonesia? Halo? Yana Ustazah? Apa arti Al-Uslub? Gimana belajar kemarin? Jadinya apa manfaatnya belajar kemarin? Bahasa. Apa? Gaya bahasa, betul. Gaya bahasa atau metode ungkapan. Atau betul tadi bagus juga artinya bisa gaya bahasa. Baik. Ini adalah pokok pembahasan pada pertemuan kali ini dan seperti yang kita jelaskan sebelumnya bahwa satu pelajaran itu harus dipelajari 2 jam. Ya, dari kurikulumnya seperti itu. Dari pengarang kitab. Kita lihat di sini ada 2 hal, al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Yang bawahnya al-mustalahatul jadidah, istilah. Beda ya, kosakata itu secara bahasa, kalau istilah secara istilah yang dibuat. Istilah yang dibuat berarti dia berkaitan dengan bidang studi tertentu. Baik. Di buku ini saya sambil tunjukkan. Di buku kita yang Balaghah ini, di situ ada 2 kamus. Kamus pertama yang kosakata, kamus kedua yang mustalahat. Ini yang istilah. Dicek di halaman belakang, sudah pada punya bukunya ya? Yang hadir sekarang ini. Sudah pada punya bukunya? Sudah ya? Baik, bisa sambil dicek ya, apa arti yang dimaksud. Tentu di situ kita latihannya dari Arab ke Arab nerjemahkan dan itu yang benar. Itu cara yang lebih tepat. Kita masuk ya. Al-kalimatul jadidah, qasidah. Apa ini qasidah yang dimaksud? Qasidah. Puisi atau saja. Oke, kumpulan puisi. Kumpulan saja. Kalau di Indonesia mungkin qasidah dikaitkan dengan lagu gitu ya. Oh, lagu tertentu pakai. Ini qasidahan, Ustaz, qasidahan itu yang pakai lagu musik gitu. Bukan. Qasidah itu arti aslinya adalah bait syair, kumpulan. Kumpulan bait syair. Nah, di sastra Arab beda ya, sajak dengan syair itu beda. Jadi jangan sebut sajak. Nanti ada sajak sendiri di sastra Arab. Beda dengan dia dengan syair itu beda. Jadi jangan disebut sajak. Terus, nabdun. Apa nabdun? Kalau ini ya, sambil saya kasih contoh mencarinya. Kita geser yang ini. Denyut nadi, betul ya. Coba kita cek di yang versi kamus ini ya, nabdun. Nabdun di sini bisa dilihat itu. Nabdun adalah darabatul qalb wa harakatuhu. Pukulan-pukulan jantung dan gerakannya, maksudnya adalah detak jantung. Artinya adalah detak jantung. Baik. Lanjut, janafun itu sudah diartikan langsung zulmun. Apa zulmun? Kezaliman. Oke. Ayo Ustadz Ustadzah, ini pengajar pondok, ngajari santri-santri. Harus punya rasa malu, nggak tahu arti. Harus punya rasa malu, harus belajar. Lawang ngajarin orang kok dirinya sendiri tidak tahu.
berarti belum pantas mengajari orang. Ini harus ditekan ya, harus ada tekanan kayak gini emang harus. Oh, saya mau ngajarin orang, tapi saya sendiri enggak tahu. Nah, gimana? Kita lanjut ya. Mazzaqa yumazziqu. Apa artinya? Mazzaqa, menyobek ya. Menyobek, mengoyak gitu. Kalau di sini kalau kita lihat ini saya separuh-separuh aja biar adil ini. Mana tadi? Mazzaqa yumazziqu qatta'a ila ajza'in shaghira. Memotong-motong sampai kecil. Menyobek-nyobek ya. Menyobek. Memotong-motong sampai kecil. Bisa bermakna di situ ada bentuk mubalaghah, berlebihan sampai kecil banget. As-sadaf. Apa as-sadaf? Apa as-sadaf? Apa? Az-zalam. Az-zalam. Apa itu az-zalam? Kegelapan. Tuh. Saya sambil tunjukkan yang di samping kanan. Sadaf. Kelihatan ya? Sadaf. Samping kirinya zalam. Lanjut. Fityatun. Apa fityatun ini? Apa fityatun? Pemuda. Jamak. Nah, dia dulu. Jamak dari kata apa? Fata. Fatan. Ini sambil saya tunjukkan di layar. Fityah jamak dari kata fatan. Yaitu syab. Al-fata. Pemuda. Nabayambu. Apa artinya nabayambu? Ma makna? Nabayambu. Taba'ada atau ibta'ada. Apa artinya? Taba'ada. Menjauh. Ba'idun. Menjauh. Ayo Ustadz-Ustadzah. Di murajaah ilmu bahasa Arabnya. Jangan merasa, aku udah lulus. Nggak usah belajar lagi. Udah pinter. Orang yang merasa dirinya pinter, sebenarnya dia adalah bodoh. Itu harus ditekankan ya. Kalau udah ngerasa dirinya pinter, dia berarti bodoh. Nggak tahu apa-apa dia. Karena merasa dirinya pinter. Kalau orang pinter, dia semakin tahu kalau dirinya nggak tahu apa-apa. Semakin dia belajar, semakin, oh iya banyak yang saya belum tahu ternyata. Kita lanjut. Sahafi. Apa sahafi? Itu sudah saya tunjukkan di layar. Sahafi. Alladzi yaktubu fis suhuf. Apa maksudnya? Yang menulis di suhuf. Apa suhuf? Lembaran. Koran. Bukan. Koran yang dimaksudnya. Sahafi, iya, koran. Berarti sahafi adalah wartawan atau jurnalis. Sudfatun. Sudfah ini dari kata sadaf tadi. Apa sadaf tadi? Kegelapan. Sudfah ini adalah lapisan kegelapannya, lapisannya. Ya. Kalau jamak nanti jadi as-sudaf. Jamaknya nanti as-sudaf. Nih bisa dilihat di samping. Sudaf adalah zulumat, kegelapan berlapis-lapis. Mufradnya bentuk satunya sudfah. Al-wa'i. Apa arti al-wa'i? Maknanya adalah kalau di kamus al-idrak, mengetahui. Al-wa'i, mengetahui. Kadang diartikan akal juga ya. Al-idrak, al-wa'i. Tahu. Naqnaqa yunaqniqu. Nah, naqnaqa ini apa? Kalau dilihat di kamus, apa? Naqnaqat difda'. Apa difda'? Di sebelahnya ada difda'. Apa difda'? Kodok. Nah, naqnaqa adalah suaranya kodok. Kalau bersuara. Berarti anggap apa ini bahasa Indonesianya? Ngorek ya? Nggak tahu. Bahasa Jawanya ngorek. Kodok ngorek gitu ya. Suara kodok. Ini kata kerja. Difda' kodok. Dhashun. Dhashun. Kalau dilihat di kamus apa? Di kamus kitab kita, dhashun artinya adalah maudhi' khashin. Al-maudhi'ul khashin. Apa itu al-maudhi'ul khashin? Apa arti khashin di sampingnya itu? Kasar. Dhashun ini tempatnya. Tempat yang kasar. Namanya dhash. Baik, berikutnya al-ajal. 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 Ada tekanannya. Bukan yang tidak ada tasydidnya. Ini dari kata jalla. Allahu azza wa jalla.
Sering dengar ya? Allah yang maha apa ini jalla? Berarti Mulia. paling Agung. iya, agung. Yang paling agung. Al-ajal. Pakai bentuk ismut tafdil. Al-wara. Ini malah jadi belajar bahasa Arab dulu, nggak apa-apa ya. Sebelum masuk pelajaran. Al-wara. Apa kalau di kitab? An-nas. Ini sudah megang kitabnya semua, lebih gampang untuk mengetahui. Yuk, latihan. Al-wara, an-nas. Manusia. Haddama yuhaddimu. Apa haddama yuhaddimu? Di kitab? Lawan dari apa? Bana yabni. Apa berarti? Bana yabni artinya? Muncul. Membangun. Membangun. Haddama menghancurkan lawannya. Muncul. Bagus. Ahsantunna. Kita lanjut. Mutarabit. Kalau di kitab lawannya adalah mutafakkik atau yang berkaitan dengan itu ya. Sebentar, coba kita cek dulu. Di kitab ini tadi mutarabit adalah mutafakkik. Nah, betul. Lawan dari mutafakkik. Jadi kalau ada tanda hashtag begini ya, kalau di kamus itu maksudnya lawan. Hashtagnya ini artinya diddu, lawan. Apa berarti? Mutafakkik itu terbelah. Mutarabit tersambung. Terhubung. Tersambung. Betul. Ihkam. Ihkam yang dimaksud bukan menghukumi, tetapi itqan di kitab ya. Kalau lihat di kamus, yang dimaksud adalah itqan. Apa itqan? Apa itqan? Mutqin. Apa mutqin? Menguasai. Menguasai, tapi yang dimaksud skill ya. Alias sempurna. Mantap gitu ya. Profesional. Tamayyaza yatamayyazu. Apa? Tamayyaza yatamayyazu. Membedakan. Istimewa. Oke, al-fusaha. Al-fusaha ini bentuk jamak. Jamak dari kata apa? Yuk, bentuknya jamak dari kata apa? Ini al-fasih. Apa yang dimaksud dengan orang fasih? Yaitu orang yang berucap tanpa salah. Ucapannya tidak salah dari segi bahasa. Ini namanya fasih. Jamaknya fusaha, orang-orang fasih. Ifranqa'a. Ifranqa'a. Diartikan kalau di kitab apa? Insorofa. Apa insorofa? Kabur, pergi. Ataba yu'atibu. Yo, ataba yu'atibu. Apa artinya? Ataba yu'atibu. Lama yalumu. Apa lama yalumu? Menghina. Mencela. Fasada yafsudu. Lawannya salaha yasluhu. Apa itu? Merusak. Bukan merusak. Rusak. Beda. Merusak nanti afsada yufsidu. Kalau ini fasada yufsidu rusak. Dianya yang rusak. Bukan merusak. Bukan membuat rusak. Itu afsada yufsidu. Beda. Al-labinah. Apa al-labinah? Yuk, dicek. Al-labinah. Ketemu enggak? Di kitab apa itu? Qalabun minatin kattubati yubna bihi. Apa berarti? Batu? Batu apa? Ayo, apa? Al-labinah. Batu yang dipakai untuk membangun. Apa namanya? Batu bata. Batu bata. Batu bata. Ini ada di hadis Rasul terkenal. Hadis tentang labinah. Baik. Sekarang kita masuk mustalahat. Nah, mustalahat ini istilah. Tanafurul huruf. Tentu istilah-istilah ini semua nanti kita kenal satu persatu ya. Tanafurul huruf nanti kita bahas. Wadi'ul lughah. Wadi'ul lughah bisa dibahas dulu. Tapi tanafurul huruf nanti aja karena ada pembahasannya khusus. Ya, biarkan di pembahasannya. Coba kita cari wadi'ul lughah. Apa arti dari wadi'ul lughah? Ini. Al-Arabiyyul fasih alladhi yada'ul kalimah lid-dalalati ala ma'naha. Berarti apa? Wadi' itu kan arti secara bahasa peletak. Oh. Peletak bahasa. Berarti apa yang dimaksud? Orang Arab yang fasih. Yang ucapannya dijadikan patokan. Jadi tolak ukur. Oh, ini bahasa Arab yang benar yang ini yang diucapkan dia. Ini namanya wadi'ul lughah. Tentu yang dimaksud adalah para orang Arab yang hidup di masa lalu. Huruful halq.
Huruf-huruf apa al-halq? Tenggorokan. Tenggorokan nih, sambil saya tunjukkan di layar. Apa saja huruf-huruf tenggorokan? Ayo, apa saja? Ada 6. Apa? Hamzah, ain, ha. Oke. Hamzah, ha, hamzah dengan ha, ain dengan ha, Kok kha dengan Ain. go. Oh, Oke. ghain. Ghain dengan kha. Ghain. Baik. Ini huruf idzal halqi, belajar tajwid pasti tahu. Kalau enggak belajar tajwid ya enggak tahu. Al-jazalah. Apa al-jazalah? Lawan dari apa itu? Ar-riqqah. Jadi jazalah lawannya riqqah. Ini berlawanan. Yo. Ayo, kira-kira apa artinya? Jazalah dan riqqah. Riqqah seingat saya adalah apa namanya? Lembut ya. Tapi saya cek dulu di kamus Arab ke Arab. Dari arti jazalah, seingat saya riqqah itu lembut, berarti jazalah lawannya. Apa berarti kira-kira? Riqqah, Murah jazalah. hati. Apa? Ketemu atau tidak? Berlimpah. Berlimpah. Iya, kalau saya di kamus matanatuha wa'udhubatuha fil fammi waladhadhatuha fis sam'. Itu berarti nikmat, enak di mulut, nyaman didengar. Atau nyaman di mulut, enak didengar, lezat. Riqqah ada lawannya. Riqqah adalah lawannya. Apa berarti lawannya? Nah, ini biasanya saya riqqah itu diartikan lembut. Tapi di sini beda. Ini mustalah. Ini mustalah, ini istilah yang dipakai ya. Bukan hanya dikurung pada kamus tuh. Kalau di kitab sayangnya hanya dikasih tahu riqqah lawan dari jazalah. Ya, sayangnya hanya dikasih tahu seperti itu. Nanti ini sebenarnya dibahas bukan di pertemuan kali ini, di pertemuan akan datang karena dia dibahas nanti di sifatul uslub. Sifat-sifat dari uslub, ungkapan. Jelas ya? Jadi kalau di arti secara bahasa riqqah artinya lembut, jazalah sendiri artinya tadi lawan dari lembut gitu ya. Berarti kira-kira. Tapi yang dimaksud bukan itu. Nah, nanti biar kita ketemu di materinya tersendiri. Al-jazlu, ya ini al-jazlu berkaitan dengan al-jazalah ini nanti ya, sifatnya. Al-wahdatul udwiyah. Apa al-wahdatul udwiyah? Kesatuan. Kesatuan apa? Anggota. Kesatuan anggota. Coba dicek di sini ya. Al-wahdatul udwiyah. Ya. Kesatuan anggota maksudnya adalah topiknya sama, perasaan dan pikirannya juga sama. Al-wahdatul udwiyah. Ini yang dimaksud ya. Al-wahdatul udwiyah, kesatuan anggota jadi satu. Utuh. Topik yang dibahas utuh, nggak ada terpencar-pencar. Nah, gimana maksudnya? Nanti kita bahas ya. Ini juga ada di sastra Indonesia. Yang barusan saya sebut ada di sastra Indonesia. Alhamdulillah kebetulan saya dulu terjun di bidang sastra Indonesia cukup lama waktu di pondok. Sempat menjadi pimpinan redaksi majalah di pondok. Jadi terjun di bidang sastra juga cukup lama, bertahun-tahun di sastra Indonesia dengan tokoh-tokoh sastra yang, karena pondok saya melahirkan beberapa tokoh sastra seperti Jamaludin Rahman, pemimpin redaksi majalah Sastra Horizon di Indonesia, majalah sastra terbesar yang ada di Indonesia. Beliau senior kami. Dan insya Allah nanti bisa nyambung-nyambung dengan sastra Indonesia ya. Menarik. At-taba' dan as-san'ah nanti kita bahas. At-taba' itu artinya adalah alami nanti kalau diartikan ya. Alami. Sifatnya alami. Bagus. Alami ya. Itu at-taba'. As-san'ah lawannya. San'ah itu buatan. Sana'a yasna'u. Ini kembali kepada makna bahasa yang dimaksudnya. Nah, kalau kita lihat di kamus cuman dikasih tahu san'ah lawannya taba'. Ini nanti berlawanan memang. At-taba' lawan san'ah. Taba' itu alami, san'ah dibuat-buat. Gitu ya. Baik, kita pikir cukup dengan barusan. Kita sekarang fokus pada kitab. Habiskan waktu cukup banyak ya. Untuk membahas ini saja 20 menit. Seharusnya tidak terlalu lama, tapi berarti kita anggaplah
karena ini penting kita anggap ya sudah ya, kita bahas dengan cukup lama. Nggak apa-apa, berarti sebentar lagi harus ingat dengan kosakata-kosakata tadi. Nah, kita masuk pada contoh, dan ini adalah sebuah syair milik Syauqi, Ahmad Syauqi. Nanti kita lihat siapa Ahmad Syauqi. Qala Syauqi rahimahullah, likulli zamanin madha ayah. Maaf, di sini nggak boleh dibaca ayah, harus dibaca kalau harokat dibaca harokat, kalau sukun dibaca sukun. Terkadang beberapa di sini berbeda dari kosakata di bahasa Arab, maka harus tetap dibaca dengan cara tersebut. Qala Syauqi rahimahullah, likulli zamanin madha ayatun wa ayatu hadzal zamani as-suhuf. Lisanul biladi wa nabdul ibad wa kahful huquqi wa harbul janaf. Tasiru masirat duha fil biladi idza al-ilmu mazzaqa fiha as-sadaf. Faya fityata as-suhfi sabran idza nabar rizqu fiha bikum wakhtalaf. Ini adalah bait syair milik Ahmad Syauqi, ada 4 bait. 4 bait syair ini namanya bait ya. Ini namanya bait syair. Satu kesatuan ini ya. 2 penggal ini sebenarnya jadi 1 bait syair. Berarti total ada 4 bait syair. Ladaina arba'atu abyat syair. Nah, kita masuk untuk menjelaskan masing-masing ini nanti sudah disiapkan oleh pengarang kitab. Jadi kita tinggal enak ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Asy-syair wal munasabah. Asy-syair wal munasabah fi safhatil 25. Iftahu waftahna. Asy-syair huwa Ahmad Syauqi, Amirus Syu'ara'il Arab fil 'asril hadits. Penyairnya adalah Ahmad Syauqi, Amirus Syu'ara. Amir itu pemimpinnya pimpinan para penyair. Ini julukan yang digelar, yang diberikan kepada beliau saking hebatnya beliau ya. Pimpinan para penyair Arab fil 'asril hadits, di zaman modern. Ya, hadis yang diartikan hadis itu ya, yang dimaksud modern. Ulida fi Misr am 1285 tahun 1285 minal hijrah, al-muwafiq yang tepat pada tahun 1868 tahun 1868 Masehi. Wah, cukup jauh juga ya, 100-an tahun lebih sebelum kita hidup. Wa 'asha wa tuwfiya biha. Itu tadi hidupnya, lahirnya. Kalau meninggalnya tuwfiya biha sanata 1351. Ini salah satu cara baca angka, bisa dari kanan, bisa dari kiri. Jadi membaca angka bisa dari kanan. Sanata wahidatin wa khamsina wa 300 wa alf minal hijrah, bisa gitu, atau dibalik dari kiri. Sanata alfin wa 300 wa 51. Al-muwafiq li alfin wa tis'in wa mi'atin wa 32 tahun 1932 lahu syauqiyat. Asy-syauqiyat ada, kalau dibilang kayak gini ya, asy-syauqiyat, lahu syauqiyat. Apa itu asy-syauqiyat? Dicari di kamus enggak ketemu. Dicari di kamus enggak mungkin ketemu. Apa maksudnya? Ini adalah nama kitab karangan beliau. Dikasih tanda kurung itu seperti tanda kutip untuk memberitahu bahwa ini adalah judul dari kitab karya dari Ahmad Syauqi. Ingat, ini penyair besar yang hidup di zaman kita. Zaman modern adalah zaman pasca penjajahan atau ketika penjajahan. Di masa fase peralihan penjajahan kepada kemerdekaan sampai sekarang itu masuk fase al-asrul hadits. Karya beliau Asy-Syauqiyat di dalam 4 jilid ajza, 4 bagian. Waqad alqa hadhil qasidah. Nah, yang barusan tadi kita bacakan, 4 bait ini adalah qasidah yang beliau bacakan fi ijtima'in lis-sahafiyyin. Ijtima'in lis-sahafiyyin. Siapa as-sahafiyyin ini? Para, apa tadi kita artikan? Wartawan. Wartawan. Jurnalis ya. Hadarahu 'adadun min ashabi as-suhuf. Dihadiri oleh para pemilik koran ya. Orang-orang yang terjun di bisnis koran pada hadir di acara pertemuan para wartawan dan jurnalis. Baik. Sekarang kita bahas syarhul mufradat. Nah, ini sebagian mufradatnya sudah kita tahu artinya, di sini diperjelas lagi. Ayatun maknaha alamatun wadihah. Apa alamatun wadihah? Apa kira-kira? Tanda yang jelas. Tanda. Ya. Nah, tanda yang dimaksud adalah seperti mukjizat. Tanda di sini keajaiban. Tanda keajaiban yang nyata.
ayah itu biasanya dimaksudkan adalah seperti mukjizat. Sesuatu yang membuat orang kagum, heran, dan mendapatkan pencerahan. Yang kedua, an-nabdu, darabatul qalb. Tadi apa berarti? Detak. An-nabdu adalah detak jantung. Ya, denyut nadi masuk di situ kan. Denyut nadi kan dari jantung. Kahful huquq. Nah, kahful huquq di sini seharusnya adalah poin tersendiri, poin ketiga ya, harusnya begitu. Ini poin keempat, jadi itu ada salah sedikit. Ini poin kelima, ini poin keenam. Harusnya gitu ya. Koreksi di kitabnya, silakan dikoreksi. Kosakata baru yang di dalam bait syair ini kahful huquq. Goanya al-huquq. Di sini kita nggak artikan kahful huquq, kita artikan satu kata aja, al-kahfu. Al-makanul mahfuru fil jabal wa minhu suratul kahf. Apa al-kahfu di sini? Goa. Al-kahf goa ya. Diserap ke bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya goa? Apa bahasa Inggrisnya goa? Cave. Mirip ya. Tempat yang berlubang di dalam gunung. Tempat yang berlubang di dalam gunung. Maksudnya ya itu tadi ya. Lubang di dalam gunung berarti adalah goa. Al-janaf. Apa al-janaf? Al-zulm. Apa zulm tadi? Kezaliman. Bukan. Beda. Al-zulm kezaliman. Kalau al-zalam di bawahnya as-sadaf itu baru kegelapan. Beda. Kalau kezaliman ini yang di atasnya. Al-zulmu beda dengan al-zalam. Beda ya artinya. Walaupun berkaitan. Naba yambu. Taba'ada atau ibta'ada. Apa tadi artinya? Menjauh. Atau bersifat jauh. Nah, gimana ini? Murajaahnya harus kuat lagi tadi baru kita baca artinya. Syarhul abyat. Nah, penjelasan bait-bait syair di sini. Ini syarah dari bait syair tadi. Yuk. Poin pertama, poin kedua ini menjelaskan bait pertama dan bait kedua. Jadi nomor yang diberikan di samping sini udah cocok dengan yang ada di syarahnya. Yuk, kita lihat yang pertama ya. Kita bacakan dulu. Likulli zamanin madha ayatun wa ayatu hadzal zamani suhuf. Kalau kita artikan secara bahasa, setiap zaman memiliki tanda keajaiban. Madha, telah berlalu, tanda keajaibannya. Masing-masing zaman punya. Wa ayatu hadzal zaman modern sekarang, tanda keajaibannya adalah as-suhuf. Apa suhuf? Apa arti suhuf? Koran, jurnalistik. Kita sebut koran atau jurnalistik. Ya sekarang media. Media sosial, media massa pemberitaan, media semuanya. YouTube masuk di situ. Media sosial semua masuk. Video di TV masuk. Semuanya itu masuk kategori jurnalistik walaupun bentuknya audio, video, walaupun aslinya adalah tulisan. Hanya saja ini Syauqi tadi hidup pada abad ke-19. Hidup di abad ke-19. Di masa itu nggak tersebar video seperti sekarang dan TV seperti sekarang. Jadi yang kuat di zaman beliau, medianya adalah tulisan di masa itu. Di masa sekarang sudah berubah ya, video yang lebih kuat daripada tulisan. Video lebih kuat. Nah, kita lihat poinnya. Yuqarriru Syauqi anna likulli zaman madha mizatan yamtazu biha. Syauqi mengatakan bahwasanya setiap zaman telah berlalu keistimewaan yang dia miliki. Ada keistimewaan tersendiri. Maksudnya keistimewaan ini adalah keajaiban itu tadi. Masing-masing zaman punya sesuatu yang istimewa. Tapi sudah madha itu telah berlalu. Wa a'dhamu mizatin tadullu ala hadzal zaman as-suhuf. Dan keistimewaan atau tanda ajaib yang paling besar di zaman kita sekarang, kata Syauqi, as-suhuf, koran, jurnalistik. Ya, zaman dulu jurnalistik ini, koran ini, tulisan satu ini sampai kemana-mana. Kalau dulu, zaman Rasul apa yang paling terkenal sebelum adanya Al-Quran? Ada yang tahu apa media? Syair. Medianya adalah syair, betul. Ada orang melafadzkan syair dengan seperti cara tadi ya, dengan rumus tertentu, dengan bacaan gini, orang jadi hafal. Jadi syair di sana walaupun nggak ditulis, orang pada hafal.
Karena enak didengar dan bisa dilantunkan dengan nada. Makanya disebut qasidah. Dia ada nadanya nanti bisa disebutkan dengan nada. Bisa dilakukan. Karena dia punya rumus tertentu. Ini bait syair seperti itu. Maka di sini kita lihat lanjutannya ya. Lisanul biladi wa nabdul ibadi wa kahful huquqi wa harbul janaf. Beliau memang ngasih tahu apa peran dari as-suhuf. Di poin kedua. Fahiyal lisan, yaitu koran itu adalah lisan, lidahnya. Alladhi yu'abbiru an hajatil bilad. Kalau kita artikan secara bahasa dulu ya. Koran adalah lidahnya negara, negeri-negeri, lidahnya negeri-negeri. Wa nabdul ibad, dan denyut jantungnya para manusia. Wa kahful hukuk, goa menyimpan hak-hak asasi. Wa harbul janaf, dan memerangi kezaliman. Nah, ada yang kenapa Anissa? Angkat tangan. Ada yang mau disampaikan? Kenapa angkat tangan? Bukan kepencet tuh. Oh ya, kepencet. Baik. Kita lanjut ya. Jadi itu tadi maksud daripada secara bahasa. Kalau secara penjelasan di syarahnya kita lihat, Quran adalah lidah yang menyampaikan yu'abbir, menyampaikan kebutuhan negeri-negeri, wilayah-wilayah. Makanya disebut dengan lidahnya negara. Wa maslahatu ahliha, dan dia menjadi maslahat bagi penduduknya. Wa yudafi'u an huquqihim, dan Quran bertanggung jawab membela hak-hak asasi mereka. Makanya tadi disebut sebagai goa. Goa itu sifatnya melindungi, tempat menyimpan sesuatu. Itu goa. Kahful hukuk, menyimpan hak-hak. Wa nabdul ibad, denyut jantung. Berarti kalau denyut jantungnya manusia, kalau hilang mati. Seperti juga Quran. Kalau Quran hilang, maka denyut jantung maslahat penduduknya hilang juga. Karena tidak tersuarakan apa yang mereka butuhkan. Wa yuharibul zulm. Tadi harbul janaf. Dia adalah peperangan. Quran adalah peperangan melawan kezaliman. Lihat dalamnya Ahmad Syauqi ya. Quran diibaratkan lidah, diibaratkan goa, diibaratkan juga dengan detak jantung. Denyut nadi. Baik, kita lanjut yang ketiga. Ini harus geser-geser, nggak apa-apa ya. Poin ketiga tadi, bait syair yang ketiga. Tasiru masirat duha fil biladi idzal ilmu mazzaqa fiha sadaf. Quran ini berjalan seperti berjalannya waktu duha di semua negeri. Masirat duha. Berjalannya seperti jalannya waktu duha. Kalau waktu duha gimana datang? Setiap hari ada waktu duha ya. Semuanya kena. Mulai dari Jepang sampai Amerika, semuanya kena waktu duha. Maksudnya waktu terbitnya matahari itu. Idzal ilmu mazzaqa fiha sadaf. Ketika itu ilmu menyobek-nyobek apa? Kegelapan. Seperti waktu duha. Waktu duha, waktu terbitnya matahari itu membelah, seperti menyobek. Kegelapan malam itu disobek oleh waktu duha. Dalam ya, lihat bagaimana kekuatan syair di sini. Bagaimana kekuatan ilmu balaghah. Ini ditunjukkan di sini ya. Dia mengungkapkan sesuatu dengan bukan kata-kata biasa, tapi membuat imajinasi kita bermain. Inilah ilmu balaghah. Quran ini datang seperti duha, waktu terbitnya matahari, karena ilmu menyobek-nyobek kegelapan. Seperti halnya waktu duha menyobek-nyobek kegelapan malam. Itu barusan sudah saya jelaskan. Tapi kita lihat dulu pada syarahnya. وَالصُّحُفُ تَنْتَشِرُ فِي الْبِلَادِ تَحْمِلُ الْعِلْمِ. Quran itu tersebar di negeri-negeri, membawakan ilmu pengetahuan. وَتُنِيرُ الْعُقُلِ, dan menerangi akal. Diibaratkan akal manusia ini lagi gelap. Ruangan yang gelap. Diterangi sama Quran. Bukan diterangi dengan lampu. Wa taqdi 'alal jahl, dan menghabisi kebodohan. Itu ini yang disebutkan di syarah ini kesimpulan, karena belum menjelaskan dari segi keindahan sastranya, karena belum waktunya ya. Tadi saya sampaikan hanya biar menarik aja.
Kalau keindahan sastranya nanti dibahas di bab-bab selanjutnya. Seru nanti ya. Semakin ke dalam ilmu balaghah itu semakin menarik. Bait keempat, faya fityatas suhfi sabran idza nabar rizqu fiha bikum wakhtalaf. Wahai fityah, apa fityah? Para pemuda. Wahai para pemuda penulis koran. Sobron, bersabarlah. Sobron sini masdar bermakna fil amr, isbir. Bersabarlah kamu. Idza nabar rizqu, kalau rezeki kamu pergi menjauh. Naba tadi artinya apa? Menjauh. Sabarlah kamu apabila rezeki pergi menjauh. Fiha bikum, pada kalian, wakhtalaf. Tercerai-berai. Disuruh sabar. Demi membela hak-hak mereka yang terdolimi, kamu jangan kemudian nuliskan berita-berita palsu untuk membela kezaliman. Jangan sampai seperti itu. Hanya karena mencari keuntungan duniawi. Nasihatnya Ahmad Syauqi. Kalau kita lihat di poin keempat, wa antum ya ashabas suhuf. Wahai Anda para penulis koran. Ahlu risalatin, yang mereka menulis risalah pesan. Tu'addunaha fi nashril wa'i wal ma'rifah, yang kalian lakukan untuk menyebarkan wa'i. Apa wa'i tadi? Pengetahuan. Pengetahuan. Fasbiru, bersabarlah kalian. Sabran tadi masdar bermakna fi'il amr. Ala ma yusibukum, atas apa yang menimpa pada kalian. Min ta'abin, berupa ta'ab. Apa ta'ab? Lelah. Wa qillatin fi rizqi, sedikit rezeki harta. Sabar aja. Tenang saja. Jangan sampai itu membuat Anda mengubah tulisan Anda menjadi membela kezaliman. Kita pindah ya, al-uslub. Nah, tapi bukan bahas syairnya itu tadi. Kita sedang bahasnya apa? Topik kita al-uslub. Tadi diartikan gaya bahasa atau ungkapan. Arafta fil wahdatid dirasiyatil ula, kamu ketahui di unit pembelajaran pertama, annal usluba huwa, ini definisi uslub yang sebelumnya ya, tariqatu ikhtiyaril alfadhi wa ta'lifiha, tata cara, metode memilih lafaz-lafaz dan merangkainya. Ta'lif itu merangkai, menyusun, merapikan. Tujuannya apa? Litta'biri biha 'anil ma'ani qasdal idahi wat ta'thir. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan, menyampaikan makna-makna qasdal idah, dengan maksud idah. Apa idah? Menjelaskan. Wat ta'thir, memberi pengaruh. Ini sudah saya jelaskan definisinya, jadi tidak perlu saya ulangi lagi. Ini sudah saya jelaskan secara definisi. Berarti jelas ya itu definisi uslub. Wa inda qira'atika abiyati Syauqi, ketika kamu membaca bait-bait syair Syauqi, tulahidhu annal usluba fiha, kamu dapati bahwasanya uslub di dalamnya tadi yatakawwanu min syai'aini asasiyain, terdiri dari dua pokok penting. Apa dua pokok pentingnya itu? Al-alfaz wal jumal. Apa alfaz ini? Lafaz. Al-jumal jamak dari jumlah kalimat. Wal uslub alladhi istakhdamahu Syauqi fasihun salim. Gaya bahasa yang dipakai oleh Syauqi adalah fasihun salim, fasih dan selamat. Gaya bahasanya adalah fasih dan selamat dari kesalahan bahasa. Limadha, kenapa? Lisababain, karena dua alasan. Apa itu dua alasannya? Lianna alfadhahu fasih, karena lafadznya adalah fasihah. Fasihah. Lianna jumalahu fasihah. Oke, kaifa takunul kalimatu fasihah wa kaifa takunul jumlatu fasihah? Gimana kok bisa kayak gitu? Kenapa kok disebut fasihah? Apa alasannya? Dibahas pada pembahasan berikut. Mari kita mulai. Fasahatul kalimah. Ini subbab di bawah al-uslub. Subbab baru. Kefasihan. Apa kalimah? Apa kalimah?
Apa arti kalimah? Yuk, Ustazah. Kata. 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 Jangan diartikan kalimat ya. Kata. Jangan diartikan kalimat. Masih banyak yang salah di sini biasanya ya. Kalimah diartikan kata. Baik. Kita lanjutkan. Takunul kalimatu fasihatan idza khalat min uyubin thalatha. Kata itu dihitung menjadi fasih apabila bersih, khalat itu bersih, min uyubin thalatha, dari 3 penyakit, 3 aib. Ada 3 aib yang membuat kata menjadi tidak fasih. Kalau bersih baru disebut fasih. Berarti syaratnya harus bersih dari 3 ini. Mari kita lihat ya. Tanafurul huruf. Ini yang tadi kita bahas. Tanafurul huruf. Ya. Dari segi arti itu sendiri tanafara. Tanafara itu sebenarnya artinya adalah menjauh. Arti sebenarnya dia itu semacam menjauh. Nah, yang dimaksud dengan tanafurul huruf atau semacam bukan menjauh ya istilahnya ya. Tapi mirip dengan itu ya. Tanafurul huruf, kalau kita lihat di kamus, intinya adalah huruf-huruf tadi itu makhrajnya malah berdekatan, jadi bukan menjauh ya. Walaupun secara bahasa dia dekat dengan istilah menjauhi, lari, kabur. Tapi di sini bukan. Tanafur di sini maksudnya adalah pengucapan hurufnya itu sulit. Jadi huruf sulit diucapkan. Kenapa sulit diucapkan? Karena makhrajnya berdekatan. Jadi alasannya kenapa tidak disebut di kitab situ, hanya ada di kamus, bisa dilihat di halaman paling belakang ya. Karena makhraj antar huruf berdekatan. Tempat keluarnya huruf dekat, jadi sulit mengucapkannya. Kita lihat definisi secara istilah di situ. Wa huwa an takunal kalimatu thaqilatan 'ala lisan. Maksudnya adalah kata tadi berat untuk diucapkan di lisan. Thaqilah itu berat. Yas'ubu 'alal mutakallim, sulit bagi si pembicara ayyantiqaha untuk mengucapkannya. Sulit diucapkan. Mithla naqnaqad difda'. Contohnya ini ya, ini dicatat sebagai contoh. Naqnaqad difda'. Kodok tersebut ngorek. Ya, sulit ya pengucapannya. Naqnaqad difda'. Karena berdekatan. Difda'. Itu difdi' di situ ya tulisannya. Seharusnya difda'. Bentar saya cek lagi di kamusnya. Setahu saya difda'. Kenapa di sini jadi difdi'? Mungkin ada 2 riwayat ya. Lanjut. Wa kalimatu dhash. Juga dhash. Dha dengan shin berdekatan, makhrajnya dhash. 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 Al-dhashu adalah maknanya tempat yang apa tadi? Khashin. Kasar. Berarti kata naqnaqa difda', naqnaqad difda' itu adalah sulit diucapkan. Masuk kategori fasih atau tidak fasih? Contoh barusan, fasih atau tidak fasih? Tidak fasih. Tidak fasih. Naqnaqad difda' tidak fasih. Adh-dhashu juga tidak fasih. Baik, kita lanjut. Poin kedua, mukhalafatu wad'il lughati. Mukhalafatu wad'il lughah. Menyelisihi orang Arab fasih. Maksudnya di sini, kalau langsung saya artikan kepada maksudnya ya. Menyelisihi kaedah bahasa. Itu ya. Wa huwa an takuna al-kalimatu mukhalifatan lima thabata 'anil Arabil fusaha'i. Nah, ini penting untuk diingat penjelasan dari masing-masing. Apa yang dimaksud dengan tanafurul huruf? Jelaskan yang di sampingnya itu ya. Contohnya apa? Sebutkan. Kalau misalnya ditanya di dalam tes atau ujian. Jadi yang disebutkan di sampingnya itu tadi.
Begitu juga di sini. Menyelisihi wadi'il lughah. Apa? Antakunal kalimah mukhalifatan, menyelisihi lima thabata, terhadap apa-apa yang thabata sudah valid. Dinukil riwayatnya valid, dinukil dari apa? Orang Arab yang fasih, al-fusaha. Orang Arab yang fasih zaman dulu udah meriwayatkan seperti ini, maka dia jadi pegangan. Dan riwayat-riwayat yang banyak tadi sudah dikumpulkan di dalam kaedah-kaedah bahasa, nahwu, sorof, dan kawan-kawan. Jadi kita udah gampang ya, nggak perlu nelusuri riwayat-riwayat ini. Mithlu al-ajlal was sahihul ajal. Ada orang yang mengucapkannya adalah al-ajlal. Bentuk apa ini? Ismut tafdil dari kata apa tadi? Jalla. Jalla itu agung, jalalun. Jalalun ya, nanti jalal. Sering dengar istilah Jalaluddin misalnya ya. Jalal. Bentuk ismut tafdil bermakna paling agung, lebih agung. Al-ajlal, tetapi ini tidak fasih. Yang fasih adalah apa? Al-ajal. Yang ini yang fasih. Nah, kalau saya tanyakan contoh yang tidak fasih, kasih yang al-ajlal. Kalau contoh yang fasih, al-ajal. Lanjut, poin ketiga. Al-gharabah. Poin yang ketiga adalah al-gharabah. Bentar, ini dihapus dulu biar enggak tabrakan. Al-gharabah artinya adalah apa? Al-gharabah? Kata gharib. Apa gharib? Asing. 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 Atau yang dimaksud di sini jarang. Jarang dipakai. Wahia an takunal kalimatu ghaira musta'malatin fi lughatil arabil fusaha. Kata tersebut tidak dipakai. Tidak dipakai di bahasa orang-orang Arab fasih. Fayuhtaju fi ma'rifatiha ila bahthin fi ma'ajimil lughah. Maka dibutuhkan apa? Untuk mengetahuinya dibutuhkan kepada bahth, menelusuri, mencari dalam kamus-kamus bahasa. Ini patokannya siapa? Patokan orang Arab biasa ya, yang sering berbicara bahasa. Kalau orang Indonesia ya, semua kosakata dianggap aneh, asing, jarang dipakai ya. Semuanya masih buka kamus dulu kalau orang Indonesia. Enggak, ini patokannya yang bukan orang Indonesia, orang Arab asli. Jarang dipakai sehari-hari. Ini berarti sudah masuk kategori ghorobah. Atau bukan yang zaman sekarang ya maksudnya. Orang yang Arab zaman dulu jarang menggunakannya. Kalau orang zaman sekarang ya banyak juga nggak dipakai karena lebih banyak pakai bahasa amiyah ya, bahasa pasaran. Berarti itu patokannya ya. Mithlu kalimati rakhakh. Contohnya kata rakhakh. Dicatat ini contohnya. Rakhakh. Fi qaulika, dalam ucapanmu, nahnu fi rakhakhin minar rizq. Kami berada dalam kelapangan rezeki, harta. Luas hartanya. Rakhakh artinya ini, sa'ah. Luas. Dalam keluasan harta. Sa'ah. Rakhakh jarang dipakai. Yang sering dipakai mana? Sa'ah. Sa'ah ini yang sering dipakai. Terus contoh lain. Ifranqa'at tullab. Ifranqa'at tullab. Pada kata ifranqa'a saja ini adalah contoh juga jarang dipakai. Apa artinya? Insarafa wa dhahaba. Insarafu wa dhahabu. Kabur atau pergi, meninggalkan. Yang dipakai yang dhahaba. Jarang kita dengar orang ifranqi'u, ifranqa'al ikhwan. Enggak, jarang. Yang sering dhahabal ikhwan, insarafal ikhwan, sering. Ifranqa'a jarang dipakai. Paham ya? Jadi kalau sebuah kata sudah bersih dari 3 aib ini, maka dikategorikan fasih. Contohnya apa, Ustaz Sada? Apa contohnya kira-kira? Seperti? Banyak. Yang fasih lebih banyak daripada yang tidak fasih. Apa berarti contohnya? Coba. Yang selamat dari
3 ini. Ini kata-kata sehari-hari apa aja? Ayo Ustaz. Masa enggak tahu? Apa? Bebas, sebutkan. Kitabun. Ini masuk kategori Kursiyun. fasih. Kursiyun, qalamun, kharaja, jalasa, raja'a. Semua ini masuk kategori fasih karena yang fasih lebih banyak daripada yang tidak fasih. Ya. Selama tidak mengandung ini tadi, selama tidak mengandung salah satu dari 3 ini, masuk kategori fasih. Ya antum baca semua ini kalimat ini tadi. Wa antakuna al-kalimatu. Semua ini masing-masing ini fasih. Al-kalimatu fasih, mukhalifatan fasih, 5. Fasih tabata, fasih anil Arab fasih, semuanya fasih. Karena yang fasih lebih banyak daripada yang tidak fasih. Jelas ya? Baik. Berikutnya, kurang tahu ini waktunya cukup atau tidak, fasahatul jumlah. Fasahatul jumlah, kefasihan kalimat. Kalau tadi kefasihan kata, kali ini lebih panjang pembahasannya, yaitu kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata yang terangkai menjadi satu susunan dan memberi makna. Berarti beda. Kalau tadi yang dibahas kata berkata yang dibahas ya. Kali ini kalimat, rangkaian jadi satu. Kefasihan kalimat ini sudah menjadi subbab baru. Wa takunul jumlatu fasihatan idza khalat min uyubin arba'ah. Dia disebut sebagai kalimat fasih kalau bersih dari apa? 4 aib. 4 aib. Dha'fut ta'lif. Aib yang pertama, lemahnya menyusun kalimat. Apa yang dimaksud dengan lemah susunan? Ini kalau kita tulis artinya lemah susunan kalimat. Wa huwa an takuna al-jumlatu mukhalifatan liqawa'idin nahwi allati darastaha. Dia adalah kalimat tadi menyelisihi kaedah nahwu. Nah, yang tadi apa bedanya? Di sini kaedah bahasa sebenarnya bukan kaedah. Lebih tepatnya berarti adalah riwayat sahih. Riwayat valid dari bahasa Arab. Nah, tadi yang kaedah di sini saya istilahkan untuk memudahkan saja. Gitu ya. Menyelisihi riwayat valid dari bahasa Arab. Itu maksudnya mukhalafati wadi'il lughah. Bedanya dengan ini, kalau yang di sini menyelisihi kaedahnya. Kenapa beda? Kalau kalimah ini kan yang dihitung satu kata. Yang dinilai satu kata. Dilihat riwayatnya apa, dicek di dalam kamus, dicek di dalam ini. Oh, ada atau tidak? Menyelisih atau tidak? Berbeda dengan yang jumlah kalimat. Kalimat itu berarti susunan. Dan susunan itu pembahasan ilmu nahwu. Menyelisih kaedah nahwu adalah masuk kategori lemah susunannya. Ini ya, liqawaidin nahwi, karena pembahasan. Ini adalah pembahasan ilmu nahwu. Menyusun kalimat adalah pembahasan ilmu nahwu. Contoh, isti'malid dhamir muttasilan ba'da illa. Menggunakan dhamir disambung setelah kata illa. Apa arti illa? Apa arti illa? Kecuali, pengecualian ya, huruf istithna. Huruf istithna di ilmu nahwu, pengecualian. Ma ra'aitu illaka. Saya tidak melihat kecuali kamu. Mana dhamir setelah ka? Ini ya. Setelah illa, ini dhamir ka. Ini dhamir datang setelah illa. Dan ini di ilmu nahwu tidak dibenarkan dengan dhamir muttasil begini. Yang benar adalah dia bilang ma ra'aitu illa iyyaka. Pakai dhamir munfasil. Ini namanya dhamir munfasil. Terpisah. Dhamir munfasil. Kalau yang tadi, ka di sini apa? Dhamir apa ini namanya? Ustazah? Mutasil. Muttasil, tersambung. Nah, beda ya. Berarti di sini kalau menyelisihi kaedah nahwu otomatis masuk kategori kalimat tidak fasih. Ingat, ini kefasihan kalimat. Berbeda dengan kata. Kalau kata hanya dihitung satu. Satu kata tadi
lihat, oh ini tidak sesuai dengan riwayat, karena dia ke kaedah, ada kaedahnya betul, ada kaedah di ilmu sorof yang dimaksud ya kalau kaedah. Riwayat valid ini tadi yang terkumpul, ada sebagian disusunkan di ilmu sorof, ada kaedahnya betul. Jadi bisa juga disebut menyelisih kaedah sorof. Bisa juga disebut menyelisih kaedah sorof. Jadi tadi walaupun saya coret di sini sebenarnya bisa dua-duanya, bisa menyelisihi riwayat valid atau kaedah sorof dari sebuah bahasa. Tapi kaidah sorof tidak mengumpulkan semua riwayat. Jadi tetap masih harus merujuk pada riwayat. Makanya lebih tepat bilangnya yang riwayat itu tadi. Karena kaidah sorof belum mencakup semua. Ada yang tidak masuk di kaidah. Baik, kita lanjut. Aib yang kedua, tanafurul kalimat. Kalau tadi namanya apa? Tanafurul huruf. Tanafurul huruf. Kalau di sini sekarang, tanafurul kalimah. Gitu ya. Kalau di sini sekarang tanafurul kalimah. Apa bedanya? Mari kita lihat. Wa huwa an takunal kalimatu mujtami'atan thaqilatan 'alal lisan. Kalau tadi antar huruf bertabrakan jadi berat diucapkan, kalau sekarang antar kata. Ketika kata dengan satu tadi bertemu jadi sulit. Tapi kalau dia sendirian nggak sulit. Cuman gara-gara bertemu dengan kata yang lain, jadi sulit. Jadi kalau tanafaro, kalau saya cek arti di kamus ya, arti sebenarnya tanafaro adalah bertengkar. Jadi kita artikan pertengkaran antar kata. Gitu ya. Berat di lisan seperti perkataan Abi Tammam. Abu Tammam ini adalah seorang penyair. Itu di bawah ada penjelasannya, dia penyair dari zaman Abbasiyah. Karimun mata amdahu wal wara ma'i wa mata lumtuhu wahdi. Ini adalah syair yang beliau ucapkan. Yasifur rajul bil karam. Dia mensifati seorang lelaki dengan kedermawanan. Dermawan, karim. Loman, suka memberi. Wa annahu idza madahahu biqasidatin wafaqahu an-nasu ala madhih. Kalau Abu Tammam memuji dia dengan sebuah pujian, dengan qasidah, dengan bait-bait syair, wafaqahu an-nas, orang-orang setuju untuk memuji dia. Gitu ya. Mata amdahu, kapanpun saya memuji dia, amdahu, yaitu karim tadi, amdahu wal wara ma'i. Dan para manusia, al-wara tadi, an-nas, para manusia, ma'i bersamaku. Wa idza atabahu, kalau si Abu Tammam mengejeknya, menghinanya, lam yuwafiqhu ahadun ala dzalika likarami. Orang-orang tidak setuju dan orang-orang enggak setuju dengan ejekan dari Abu Tammam. Kenapa? Karena kedermawannya yang begitu besar. Makanya di situ bilang wa mata lumtuhu wahdi. Kapanpun saya mengejeknya sendirian. Maksudnya apa? Kedermawannya lebih besar sampai orang tidak setuju dengan menghina dia. Tapi bukan itu yang kita bahas. Bukan maknanya yang kita bahas ya. Yang kita bahas adalah nasya'at thiqalu min takrari kalimati amdahuhu. Muncul, tumbuh, athiqal, berat. Dari apa? Pengulangan ucapan apa? Amdahuhu. Walaupun di bait syair dimatikan jadi amdahu. Entah karena darurah syi'riyah. Karena antara ha dengan ha ada tanafur, ada tabrakan, ada tengkar. Yaitu berdekatan ya. Al-ha dengan ha dekat, sama-sama di huruf apa? Idh kilahuma min hurufil halqi. Termasuk apa? Huruf tenggorokan. Ha dengan ha sama. Makanya kalau ucapkannya agak sulit. Amdahuhu. Sulit ya? Semakin sulit kalau diulang lagi. Tadi diucapkan 2 kali oleh Abu Tammam. Karimun mata amdahu wal wara. Ini sulit
dan berat diucapkan. Namanya tanafurul kalimat. Pertengkaran antara kata. Mafhum insyaallah ya. Baik. Sisa 2 lagi, tetapi karena waktunya tidak mencukupi, sudah 1 jam kita belajar, maka insyaallah 2 lagi kita bahas di pertemuan akan datang, yaitu besok. Terus sifatul uslub, apa saja sifat-sifat dari gaya bahasa di dalam bahasa Arab, kita bahas juga insyaallah. Lalu kita masuk pada latihan. Nanti ada latihannya, ada 3. Ya. Latihannya ada 3, bisa dicicil sekarang. Bagi yang hadir bisa dicicil untuk mengerjakannya sekarang, biar besok langsung cepat gitu ya membahasnya. Dan bisa khatam dars 2 ini dalam 2 pertemuan. Tepat seperti kurikulum yang diberikan. Baik, kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi